Bagaimana hukumnya? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jawaban dari pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum membalikkan lembaran Al-Quran dengan telunjuk yang sudah dilumat atau dicampur dengan ludah? Wa fil qalyubi 'alal mahalli, di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi atas Syarah Al-Mahalli. Jadi ada sebuah kitab namanya Minhajut Thalibin karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi ini punya dua kitab yang judulnya sama. Ada Minhaj di dalam hadis dan ada Minhaj di dalam fikih. Minhaj di dalam hadis yaitu Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kalau Minhaj di dalam fikih namanya Minhajut Thalibin. Imam Nawawi punya kitab Minhajut Thalibin. Kemudian syarahnya banyak, Pak. Ini saking berkahnya ini kitab, sampai-sampai ada 1000 ulama yang mensyarahkan kitab ini. Masya Allah. Ya, ini saking berkahnya ini kitab. Karena ulama dulu, Pak, kalau pengen ngarang kitab, mereka itu sholat istikharah dulu, sholat hajat dulu, doa dulu, minta sama Allah. Sebelum ngajar, minta petunjuk dulu sama Allah. Setelah ngajar, istighfar sama Allah. Bukan cuma istighfar buat diri sendiri, tapi juga buat jamaahnya. Tuh ulama dulu. Makanya berkah-berkah. Kitab beliau ini saking berkahnya sampai-sampai disyarahkan oleh 1000 ulama. Tapi ada 3 syarah yang terkenal, yaitu Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, dan Nihayatul Muhtaj. Mughnil Muhtaj dikarang oleh Al-Imam Khatib Syirbini, Nihayatul Muhtaj dikarang oleh Imam Romli, dan Tuhfatul Muhtaj dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar. Nah, selain 3 syarah yang terkenal ini, ada sebuah syarah yang bernama Kanzur Roghibin, dikarang oleh Al-Imam Al-Mahalli. Syarah ini ada 2 hasyiah yang terkenal, yaitu Hasyiah Umairah dan Hasyiah Al-Qalyubi. Di dalam pernyataan ini disebutkan wa fil Qalyubi, di dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi alal Mahalli, terhadap kitab Kanzur Roghibin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mahalli. Al-Imam Al-Mahalli ini yang mengarang tafsir Jalalain juga, Pak ya. Yang mengarang Jalalain kan ada 2 orang, Imam Al-Mahalli dan Imam As-Suyuti. Makanya disebut kitab Jalalain, kitab 2 ulama yang agung. Nah, di dalam Al-Qalyubi disebutkan yajuzu ma la yush'iru bil ihanah, boleh membalikkan kertas Quran dengan jari yang ada ada ludahnya, mala yushiru bil ihana, asalkan tidak menimbulkan penghinaan terhadap Al-Quran. Jadi selama tidak menimbulkan penghinaan, maka tidak jadi masalah. Artinya apa? Artinya kita melumati jari kita dengan ludah itu dengan kadar yang sedikit sekali, ya. Kadar yang hanya sekedar bisa membalikan Al-Quran. Jangan banyak-banyak, Bapak Ibu. Ini kalau banyak yushiru bil ihana, seolah-olah menghinakan Al-Quran, ya. Jadi kalau kadarnya kadar sedikit saja tidak jadi masalah. Kal musaf ala lauhi limahwi li'annahu i'ana. Ini sama seperti kita meludahi papan tulis untuk menghapus tulisannya. Mau ngapus tulisan, aduh nggak ada air, diludahin, Pak. Padahal itu tulisan Al-Quran. Apakah boleh? Boleh, jikalau sekedarnya saja untuk menghapus. Kalau lebih, itu disebut ihanah, menghinakan, dan itu hukumnya dosa. Li'annahu i'ana, membolak-balikan lembaran Al-Quran dengan jari yang ada air liurnya diperbolehkan, karena itu namanya i'anah, ya. Itu sesuatu yang membantu
bukan ihana, bukan sesuatu yang menghinakan. Nah, itu jawaban yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi membalikkan Al-Quran dengan ludah boleh atau tidak? Boleh. Dengan syarat Tidak menghinakan. tidak menghinakan. Jadi kadarnya sedikit saja ya. Tapi lebih afdol. Ini walaupun boleh ya Bapak Ibu, tapi lebih afdol jangan. Mending pakai alat yang lainnya ya. Atau misalkan kita sediakan air sedikit untuk membolak-balikan Al-Quran tersebut. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua, boleh tidak ngobrol-ngobrol kongko di dalam masjid? Kita baca fatwa, kita baca kitab Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhaddab. Al-Muhaddab ini karangan Abu Ishaq Asy-Syairazi. Disyarahkan salah satunya oleh Al-Imam An-Nawawi yang diteruskan kemudian oleh Imam Subki. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Jadi beliau mengarang Al-Majmu' itu tidak sampai selesai. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam As-Subki. Apa di dalam Al-Majmu'? Beliau mengatakan yajuzut tahaddusu bil hadisil mubahi fil masjid. Boleh ngobrol-ngobrol di masjid dengan obrolan yang mubah, bukan obrolan yang haram ya. Tapi obrolan yang mubah diperbolehkan. Wa bi umurid dunya, boleh juga membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Selama urusan dunianya itu urusan dunia yang mubah yang diperbolehkan. Wa ghairiha, boleh berbicara apapun selama tidak haram. Minal mubahat wa in hasala fihi dhahkun wa nahwu, sekalipun ada ketawa-ketawanya tidak jadi masalah. Dengan syarat ketawanya bukan ketawa yang terbahak-bahak, bukan tertawa yang keras, tapi tertawa yang biasa. Madama mubahan, selama ucapan tersebut, obrolan tersebut adalah obrolan yang diperbolehkan. Li hadis Jabir bin Samurah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi subha hatta tatlu asy-syamsu fa idza tala'at qama. Kata Jabir bin Samurah, setelah sholat subuh beliau itu tidak kemana-mana, duduk berzikir. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari maka Rasul pun pulang. Qala wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yatabassam. Nabi pulang tapi para sahabat tetap kumpul di masjid, Pak. Setelah matahari terbit, sholat isyraq 2 rakaat, kemudian mereka itu ngobrol-ngobrol ya tentang di masa jahiliyah dulu. Ada yang tersenyum, ada yang ketawa dan lain sebagainya, ya. Nah, ini hadis dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi, boleh kita ngobrol di dalam masjid selama obrolan tersebut adalah obrolan yang mubah, bukan ghibah, bukan membicarakan aib orang lain, bukan membicarakan kekurangan orang lain, ya. Tapi obrolan mubah, sekalipun urusan-urusan dunia, urusan dagang, urusan apa lagi, Pak? Rumah tangga, selama tidak ghibah, selama tidak membuka aib dan kekurangan orang, ya. Nah, itulah 2 jawaban dari 2